Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengukuran tekanan darah di rumah secara mandiri. Pengukuran tekanan di rumah atau pemantauan tekanan darah yang harus dilakukan lebih dari 24 jam ini dapat dilakukan secara berulang daripada dilakukan di klinik. Karena hal ini erat sekali kaitannya dengan berbagai macam kerusakan organ yang disebabkan oleh hipertensi dan resiko kejadian kardiovaskuler. Nah, pengukuran tekanan darah di rumah ini juga bisa dilakukan untuk mengidentifikasi adanya fenomena white coat hypertension atau fenomena jas putih dan mass hypertension atau hipertensi terselubung. Apa itu fenomena hipertensi jas putih? Ketika Bapak, Ibu, Saudara melakukan pengukuran tekanan darah di rumah, hasilnya normal, tetapi ketika dilakukan di klinik, di rumah sakit atau di puskesmas, di fasilitas kesehatan menjadi tinggi. Nah, kemungkinan ini terjadi karena adanya fenomena jas putih itu tadi, sudah khawatir dengan tenaga medis yang ditemui di klinik. Atau hipertensi terselubung atau mass hypertension. Apa itu mass hypertension? Mass hypertension sebetulnya tertutup. Nah, kadang-kadang di klinik itu selalu diukur tetapi hasilnya normal. Namun sebetulnya hariannya tekanan darah Bapak Ibu ini menjadi tinggi sebetulnya. Nah, ini yang disebut hipertensi terselubung ketika di rumah sakit atau di klinik atau di fasilitas kesehatan itu baik normal, tetapi sebetulnya hariannya itu Bapak Ibu tekanan darahnya tinggi. Kemudian pengukuran tekanan darah di rumah ini sering juga diperlukan untuk diagnosis hipertensi yang lebih akurat supaya keputusan pengobatannya juga tepat untuk dokter. Memang betul Bapak atau Ibu atau Saudara ini membutuhkan pengobatan sesuai dengan kondisi. Untuk pasien dengan tekanan darah di klinik yang diklasifikasikan sebagai tekanan darah normal tinggi atau hipertensi derajat 1, yaitu dengan sistolik 130 sampai dengan 159 mm Hg dan atau diastoliknya 85 sampai 99 mm Hg, kadar atau kondisi tekanan darah tersebut perlu dikonfirmasi dengan pengukuran tekanan darah di rumah secara rutin. Memang ada kesetaraan antara tekanan darah untuk pembacaan di klinik atau di rumah sakit atau di vaskes yang Bapak Ibu kunjungi dan tekanan darah di rumah. Berdasarkan American College of Cardiology atau American Heart Association maupun European Society of Cardiology atau European Society of Hypertension, untuk tekanan darah 140/90 mm Hg yang dilakukan di klinik ini setara dengan 135/85 mm Hg untuk pemeriksaan tekanan darah di rumah. Nah, maka ada perbedaan tetapi itu disetarakan. Kemudian selanjutnya pengukuran tekanan darah di klinik maupun di rumah ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai standar yang sudah ditetapkan. Nah, WHO merekomendasikan bahwa untuk tujuan klinis yang rutin, yang pemeriksaan yang rutin, ini alat pengukur tekanan darah ini harus terstandar. Perangkat yang digunakan otomatis atau tensimeter digital ini harus dilakukan akurasi paling tidak 6 bulan sekali dan itu diterima oleh standar internasional. Kemudian manset yang digunakan di lengan atas itu juga harus terstandar sesuai dengan ukuran lengan atas masing-masing pasien. Di samping itu, prosedur yang benar dan sesuai ini juga tergantung pada standar persiapan pasiennya dan teknik pengukuran serta pengaturan lingkungan yang tenang dan nyaman. Nah, ada referensi yang mau disampaikan nanti terkait dengan apa saja sih standar tensimeter yang bagus untuk digunakan oleh pasien.
Selanjutnya, kapan waktu pengukuran tekanan darah? Waktu pengukuran tekanan darah di rumah itu sebaiknya dilakukan sebelum pasien kontrol ke dokter secara rutin selama 7 hari berturut-turut atau minimal 3 hari sebelumnya dengan 12 kali hasil pengukuran. Pengukuran tekanan darah dilakukan pada pagi dan sore sebelum minum obat dan sebelum makan. Lakukan pengulangan pengukuran tekanan darah, biasanya 2 kali kalau terjadi perbedaan 10 mm Hg pada pengukuran pertama dan kedua. Perlu dikonfirmasi lagi dengan pengukuran yang ketiga kalau terjadi perbedaan di 1 dan 2. Nah, jeda antara setiap pengulangan itu antara 1 sampai 2 menit, dan untuk hasilnya yang dirata-ratakan adalah 2 kali pengukuran yang terakhir. Hasilnya dirata-rata baik pada sistolik maupun pada hasil diastoliknya. Nah, sedangkan untuk pengukuran tekanan darah untuk follow up, ini pasien yang sudah diobati, memang sudah rutin ke klinik dan sudah mendapatkan obat, ini setidaknya dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu atau dalam sebulan. Jadi tetap harus dilakukan pengukuran secara mandiri. Selanjutnya kita akan bicara tentang kondisi yang disiapkan saat pengukuran tekanan darah di rumah. Apa saja sih yang harus Bapak, Ibu, Saudara siapkan supaya pengukurannya valid? Yang pertama, siapkan ruangan yang tenang dengan suhu yang nyaman. Jangan sampai kepanasan atau terlalu dingin karena juga akan berpengaruh pada hasil tekanan darah Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, tidak merokok, minum alkohol atau beraktivitas dalam 30 menit terakhir. Ketika Bapak Ibu selesai beraktivitas atau melakukan aktivitas apapun atau melakukan hal yang dirasa itu melelahkan, tunggu 30 menit kemudian baru bisa dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, sebelum pengukuran tekanan darah, kosongkan dulu kandung kemih atau buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian istirahat 3-5 menit sampai Bapak, Ibu, Saudara merasa nyaman, tenang. Kemudian mulai pengukuran tekanan darah. Dan saat pengukuran tekanan darah diharapkan tidak berbicara sama sekali, baik saat pengukuran maupun selama jeda waktu pengulangan pengukuran tekanan darah. Itu jangan berbicara. Bagaimana posisi yang tepat ketika melakukan pengukuran tekanan darah di rumah? Duduk tegak di kursi dengan sandaran. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Kaki menapak pada lantai, lengan tidak tertutup oleh baju, kemudian posisi istirahat, dan posisi siku atau pertengahan lengan ini setinggi jantung. Kemudian nanti saya akan sampaikan prosedur bagaimana pengukuran tekanan darah yang baik. Selanjutnya untuk alat pengukuran tekanan darahnya. Nah, ini gunakan alat pengukur tekanan darah digital dengan manset yang digunakan di lengan atas. Perangkat seperti yang menggunakan manset di pergelangan tangan, kemudian auskultasi manual, atau perangkat yang dengan manset di jari, atau yang gelang dapat dikenakan untuk tekanan darah, dan perangkat tanpa manset ini tidak direkomendasikan. Nah, sedangkan alat yang standar tadi divalidasi 6 bulan sekali supaya hasil pemeriksaannya atau pengukurannya itu akurat. Kemudian kalau perangkat yang memiliki kemampuan untuk menyimpan otomatis dan pembacaan rata-rata itu, atau ponsel itu, atau konektivitas tautan internet ini yang memungkinkan bisa ditransfer, itu direkomendasikan. Bagaimana untuk manset? Manset ini yang terpasang di lengan ini harus disesuaikan ukurannya dengan lingkar lengan atas masing-masing individu atau sesuai dengan instruksi yang ada di dalam device atau perangkat yang Bapak, Ibu, Saudara miliki. Manset yang lebih kecil dari perkiraan yang sesuai ini dan perkiraan yang lebih besar dari blood pressure-nya ini akan mengganggu hasil. Kekecilan tidak baik, kebesaran juga tidak baik.
Setiap perangkat ini pasti memiliki paket mansetnya sendiri. Nah, ini tidak dapat ditukar, pinjem-pinjem saling meminjam itu tidak diperkenankan karena akan mempengaruhi hasil yang akurat. Untuk manset nanti diharapkan bisa membungkus lengan di atas ini nadi brachialis ini 2-3 cm di atasnya, kemudian membungkus secara penuh. Nah, nanti selanjutnya pada sesi berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengukur tekanan darah yang baik dan benar yang bisa dilakukan Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengukur tekanan darah yang baik dan benar sesuai prosedur yang tepat. Silahkan siapkan dulu device yang Bapak Ibu miliki sesuai masing-masing device sesuai standar. Kemudian ketika mau mengukur tekanan darah, posisikan badan tegak bersandar, kemudian kaki menapak ke lantai, jangan menggantung. Kemudian ketika mengukur, lengan ini harus sejajar dengan jantung, letakkan begini. Kemudian siku sejajar dengan jantung. Lengan harus telanjang, maka ketika menggunakan baju harus dibuka. Seperti ini, baru nanti akan kita mulai pemasangan manset. Oke, kita harus pastikan ukuran manset sesuai dengan lengan atas pasien. Posisikan lengan harus dibuka, tarik ke atas, kemudian pasang mansetnya. Terlihat manset ada di kurang lebih 2-3 jari di atas arteri brachialis atau di atas siku. Siku harus rileks menapak. Kalau sudah, kemudian kita kencangkan. Setelah itu baru kita lakukan pengukuran. Selanjutnya kita mulai pengukuran. Tidak boleh bicara saat dilakukan pengukuran. Tunggu sampai hasilnya keluar. Tunggu sampai berhenti pada posisi yang memang sesuai. Hasilnya 122/86 mm Hg, nadinya 69. Kemudian kita tunggu 1-2 menit. Selama pengulangan tidak boleh berbicara, pasien tetap diam, tidak boleh beraktivitas, kita tunggu, tetap rileks, kemudian setelah 1-2 menit baru kita ulang lagi. Setelah kita ulang, kalau terjadi perbedaan 10 mm Hg dari pengukuran yang pertama, maka diulang lagi untuk pengukuran yang ketiga. Dan hasil yang digunakan adalah 2 kali hasil yang terakhir di rata-rata. Demikian bagaimana tentang pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Segala hal tentang pengukuran tekanan darah yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian supaya dapat melakukan pengukuran yang benar di rumah masing-masing secara mandiri. Terima kasih, selamat siang.